tahun 2024, pemerintah Kota Makassar merencanakan percepatan pembangunan Makassar menjadi Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif, di mana Resilient City adalah ketangguhan kota dalam konsep perencanaan kota yang tangguh terhadap berbagai macam gangguan. Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto ingin membangun kota tangguh Sombere dan Smart City. Kota yang tangguh terhadap bencana alam, pandemi, dan endemi serta bencana sosial. Tentang kota Sombere dan Smart City, Pemkot Makassar ingin membangun ekosistem Sombere dan Smart City dengan memasukkan era virtual bernama Makassar Metaverse atau Mekaverse. Dalam konsep Makassar Resilient City, Deddy Pomanto sebagai orang nomor 1 di Makassar memiliki pemikiran perencanaan yang jauh ke depan. Dani membentuk Resilient City dengan public engagement bagaimana melibatkan masyarakat dalam membangun sebuah kota. Dan pemerintah dituntut harus komunikatif, dengan demikian masyarakat menerima sehingga berpartisipasi dan menimbulkan inisiasi bahkan inovasi. Saat ini Kota Makassar terus berproses menuju Resilient City dengan pendekatan teknologi informasi, sistem Smart City sebagai alat untuk menunjang tujuan menuju kota yang berketahanan tinggi. Nah, seperti apa strategi Wali Kota Makassar Deddy Pomanto yang berlatar belakang arsitek ini di tahun 2024 untuk mewujudkan Makassar kota dunia yang Resilient City dengan pertumbuhan inklusif yang baik untuk semua. Selengkapnya di iBreak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Ulfa Jalawali hari ini menjumpai Anda dalam program iBreak. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas terkait percepatan Makassar menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Untuk itu telah hadir bersama saya Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto atau akrab kita sapa dengan Bapak Dani Pomanto. Selamat pagi Pak Dani, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menyediakan waktu untuk bersama kami di sini, menemani pemirsa iNews tentunya. Pak, kita mau tahu nih, di penghujung tahun 2023, apa sih yang menjadi prioritas pembangunan Kota Makassar untuk 2024 mendatang? 2023, saya kira memang kita lebih ke perbaikan infrastruktur, terutama infrastruktur pemerintahan, misalnya perkantoran. Kami misalnya merenovasi total balai kota, membangun Makassar Government Center, mengupgrade sistem Sombere Smart City kita, mempersiapkan peralatan Makaverse. Ini tidak lain adalah sebuah persiapan untuk membangun Makassar jangka panjang dengan teknologi tinggi, mempersatukan semua SKPD yang tersebar di seluruh penjuru Kota Makassar adalah salah satu masuk dalam visi misi kami. Di antaranya New Balai Kota. Ini agak semi New Balai Kota. Nah, sehingga tersebar saja teman-teman SKPD sudah bisa melakukan hal-hal yang maksimal yang membuat kota ini cukup diperhitungkan secara internasional dan sangat diperhitungkan secara nasional. Apalagi kalau terintegrasi dengan dukungan perkantoran yang modern, dengan sistem yang canggih, dengan digitalisasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kabarnya akan bertempat di lokasi Anjungan ya Pak ya? Bukan, jadi itu atau untuk balai kota, balai kota, tapi kelihatannya itu ada persoalan tanah di situ, statusnya tanah, maka kita membangunnya di balai kota, di jalan balai kota. Baik. Yang sekarang sudah tadi saya tinjau, sudah masuk ke lantai 4 dari 8 lantai yang akan dibangun. Oke, baik Bapak, untuk Resilient City atau kota tangguh, seperti apa konsep atau inovasi Pak Dani di 2024? Karena kita tahu bahwa Makassar sejak kepemimpinan Pak Dani sudah banyak sekali meraih penghargaan. Tapi untuk kota tangguh ini seperti apa inovasi yang akan dihadirkan lagi? Resilient City itu adalah sebuah jawaban dari begitu banyak tantangan hari ini, kemarin, dan terlebih-lebih akan datang. Tantangan pertama dari kondisi iklim dan geologi dunia hari ini, di mana kita tahu bahwa skenario 6 derajat suhu bumi yang meningkat, yang hari ini sudah meningkat 1,5 derajat, menyebabkan banyak persoalan-persoalan cuaca yang begitu ekstrim melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Kota Makassar. Baik itu banjir, kekeringan kemarin baru kita lewati, kemudian angin puting beliung, kemudian
longsor, banyak hal-hal yang kita mesti hadapi. Bersama dengan itu, ekonomi pun juga menjadi bergeliat, baik di mana fluktuasinya begitu tinggi akibat misalnya perang Ukraina, perang Gaza sekarang, kemudian perang ekonomi Amerika Cina, sehingga ekonomi pun bergejolak. Di lain pihak sosial pun seperti itu. Ya, kita tahu sekarang ini kita memasuki masa-masa rotasi kepemimpinan nasional dengan pesta demokrasi 2024. Nah, tentunya 3 hal inilah yang menyebabkan begitu banyak tantangan masa depan. Sehingga satu kata yang paling penting adalah resiliensi atau daya tahan. Baik itu pemerintahan, baik itu masyarakat, baik itu generasi milenials kita, dan secara tersistem kota ini harus menjadi kota yang tangguh terhadap cuaca buruk, terhadap kekeringan panjang, terhadap angin puting beliung, dan kalau kita dapat bencana kita cepat recovery. Secara sosial, masyarakat kita tahu kalau banjir apa yang dilakukan, bagaimana memitigasi banjir, dia tahu apa yang dilakukan kalau ada angin puting beliung, dia tahu apa yang mesti dilakukan kalau ada kekeringan. Dan begitu pun mulai dari cadangan beras kita, ekonomi kita bisa amankan, tabungan-tabungan kita harus safety betul. Nah, itulah yang dimaksud dengan resiliensi. Jadi memang banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat, bukan hanya dari dalam negeri sendiri, tapi juga bahkan global ya Pak ya? Seluruh dunia hari ini. Nah, sehingga saya kira intervensi pemerintah dan pelibatan masyarakat menjadi kunci. Public engagement dengan melibatkan masyarakat, tahu persis apa yang kita hadapi, maka pemerintah kota memiliki beberapa program-program unggul, misalnya lorong wisata. Salah satu lab atau innovation lab kita dalam pelibatan masyarakat dengan teknologi tinggi dan inisiasi masyarakat yang kita perkuat, dan tentunya ini merupakan bagian daripada meresetting ekonomi mikro kita. Saya kira itulah salah satu dari program-program dari pemerintah Kota Makassar. Dan Jaga Yanata itu program-program sosial, perkuatan keminan umat itu jadi perkuatan sosial. Oke, dan memang lorong wisata ini sudah Bapak jalankan programnya di awal bahkan kepemimpinan Bapak. Benar sekali. Saya baru saja lepas dari Pak Gubernur meninjau beberapa harga-harga yang kita pantau menjelang akhir tahun, menjelang Nataru. Tadi mulai dari minyak goreng, tepung, terigu, beras, tadi kita pantau gula, dan biasanya jelang akhir tahun ini Pak semuanya pada naik ya? Makanya kita harus persiapkan. Kita sangat Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan tingkat inflasi yang sangat terkendali dan sangat baik dan ideal. Tentunya tidak harus berpangku tangan, justru kita harus menjaga betul untuk Nataru ini kita harus lebih baik lagi. Nah, di situ kami dengan Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk kemudian menanam sekitar 5 juta cabai lagi Lombok ya, untuk seluruh Kota Makassar. Kita akan menanam pohon-pohon sukun di sepanjang jalan Kota Makassar, dan saya kira kita ingin menjadi pusat hilirisasi industri pisang yang insya Allah akan dibangun atau ditanam di seluruh penjuru Sulawesi Selatan. Baik Pak, terkait dengan transformasi ekonomi juga, bagaimana dengan inklusivitas pada setiap masyarakat? Apakah memang dilibatkan juga atau seperti apa keterkaitan dengan masyarakat? Jadi lorong wisata adalah bagian daripada inklusivitas pemerintah terhadap masyarakat. Jadi public engagement, melibatkan semua orang, baik untuk semua, kira-kira begitu. Sehingga mereka survive, mereka punya kemandirian, mereka punya daya tahan bersama-sama masyarakat lain dan juga pemerintah kota dan TNI Polri. Jadi tidak boleh kita selalu tergantung pada pemerintah, tapi kita justru harus survive, menghadapi segala kemungkinan. Di waktu banjir apa yang kita lakukan, di waktu kekeringan apa yang kita lakukan, dan banyak hal yang kita harus melatih diri untuk menghadapi
semua kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan perkotaan. Baik, dan kuncinya adalah kolaborasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait tema kita pemirsa, percepatan Makassar menuju resilient city dengan pertumbuhan yang inklusif. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di iBreak. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami, masih bersama saya Ulfa Jalawali dan tentu masih bersama narasumber kami ada Wali Kota Makassar Bapak Dhani Pomanto. Kita masih membahas terkait percepatan pembangunan Kota Makassar. Pak, satu yang baru-baru ini membuat kita ikut berbangga dan juga saya juga patut menyampaikan selamat terkait apresiasi yang disampaikan Mendagri Bapak Tito Karnavian terkait dalam pertemuan bersama Presiden Jokowi ya Pak ya. Beberapa waktu lalu terkait mall pelayanan publik yang di Kota Makassar dinilai bukan hanya terlihat fisik tapi sudah dihadirkan bentuk virtual melalui Makassar Metaverse seperti itu. Bagaimana respon Bapak pada saat Jadi itu? kita memang memiliki kemarin istilahnya sebelum mall pelayanan publik ada, kita mempunyai PTSP bintang 5 istilah kita. Itu sudah digitalisasi. Nah, sekarang kita sedang membangun sebuah sistem namanya Marvek, Makassar Virtual Economic Center, yang di dalamnya ada mall pelayanan publik, ada mall inovasi, ada mall investasi, ada galeri kota, city gallery, ada mall UMKM. Di situ dikelola secara teknologi tinggi. Nah, termasuk di dalamnya adalah Metaverse yang sedang dibangun sekarang. Tadi pagi saya tinjau, peralatannya sebentar akan di set up, melanjuti Metaverse yang seperti yang Pak Menteri sudah sampaikan, yang sudah sementara kita coba, coba dengan sistem avatar. Jadi untuk ini lebih lengkap lagi ya Pak ya dihadirkan dalam Marvek ini. Karena kita yang sekarang hari ini kita tidak lebih dari 20 slot yang kita tempat inputnya data di command center kami. Yang command center yang terbaru ada 100 dengan perincian 52 SKPD, kemudian 48-nya adalah hal-hal yang bersifat public services secara total. Jadi kami akan melaksanakan itu bukan hanya smart city, bukan hanya digitalisasi, tetapi dengan Makaverse atau Makassar Metaverse seperti yang disampaikan Pak Mendagri. Nah, sehingga pujian itu menjadi cambuk untuk kami untuk berbuat lebih baik lagi. Dan insya Allah dengan sistem yang baru, dengan teknologi yang baru, Makaverse atau Makassar Metaverse ini akan betul-betul utuh. Jadi bisa kita katakan bahwa fokus keberhasilan pembangunan Kota Makassar pada 2023 yang lalu yang ada pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraannya dengan prasarana dan sarana pemerintahan. Utamanya terkait transformasi digital dan penyediaan infrastruktur yang inklusif akan terus dilanjutkan di 2024. Baik, selanjutnya untuk penguatan kinerja pelayanan publik sendiri seperti apa? Ya, saya kira dengan hadirnya fasilitas Makassar Government Center di dalamnya ada MPP, ada Marvek, saya kira ini sebuah pelayanan publik yang bukan hanya digitalisasi, tadi merupakan lompatan teknologi yang sangat baik. Nah, sehingga ada pengurusan yang tidak perlu ke kantor, ada yang perlu ke kantor cuma sejam, ada yang dikombinasikan antara smart city dengan manual, ada antara smart city dengan metaverse, ada yang full metaverse. Karena bagusnya kalau metaverse itu tidak mengenal waktu, 24 jam ya, dan 7 hari kita bisa layani. Kalau untuk dengan peningkatan kualitas pelayanan publik Sombere dan Smart sendiri Pak, apa sebenarnya target yang ingin dicapai? Tidak usah jauh-jauh, contoh perpajakan kita. Perpajakan kita sekarang kan dari tahun lalu, itu sekarang kita mendapatkan tambahan sekitar hampir 200 miliar, 100 baru tercatat 140 miliar. Tapi saya yakin di Desember ujung ini kita bisa dapat. Jadi penerimaan pajaknya memang lebih. Itu artinya bahwa kita bisa tembus 1,5 triliun. Itu tidak gampang menaikkan PAD. Itu kan tidak lain adalah akibat Sombere dan Smart City yang kita sudah canangkan sejak dulu, yang kemudian menjadi platform kita sama-sama,
yang kemudian setiap SKPD terkhusus Bapenda memiliki aplikasi-aplikasi yang sudah semi platform juga, misalnya Pakintaki. Nah, sehingga ini menjadi induk daripada semua aplikasi pendapatan kita dan terbukti menghasilkan hal yang naik. Karena orang mudah membayar, mudah memonitor, kemudian kita mudah memonitoring di mana kekurangannya dan kita tahu di mana harus kita analisis untuk menjadi lebih baik. Jadi tentunya digitalisasi ini mempermudah akses masyarakat dan juga untuk PAD sendiri ya Pak ya? Benar sekali, meningkatkan PAD, mentransparansi data, mengakurasi data, dan mempermudah pelayanan dan cepat. Pak, kalau di 2023 ini kita atau bahkan sebelumnya lorong wisata sudah dikenal dan bahkan makanan Makassar kota makanan enak. Kalau di 2024 Pak, apalagi inovasi mungkin Makassar dikenal sebagai apa lagi yang Bapak akan hadirkan? Jadi kalau saya lebih ke kualitasnya. Lorong-lorong kita harus lengkap sistem smart city-nya. Sekarang kan kita sudah punya 6.000 lebih kamera di lorong-lorong. Kita akan tingkatkan semua data-data lorong sehingga kita monitor kesejahteraan rakyat, kesehatan masyarakat, kualitas sosial masyarakat kita pantau semua. Jadi 2024 kita akan memfokuskan kepada kualitas. Contoh secara infrastruktur, kami lagi membangun ducting sharing yang akan dipersiapkan untuk menurunkan semua utilitas kita di bawah tanah. Ya, termasuk misalnya kabel listrik, kabel fiber optik, dan kabel-kabel lain. Kita kabelless di kota ini. Jadi tidak ada lagi seperti di luar negeri ya Pak ya? Tidak ada lagi. Mereka sewa. Iya. Mereka sewa sehingga kita dapat income lagi. Sehingga 2 triliun itu saya kira 2025 bisa kita capai. Oke, Pak, lalu bagaimana dengan pemanfaatan atau sumber daya manusia sendiri yang ditingkatkan lagi daya saingnya? Ya, secara sumber daya manusia saya kira secara ukuran kita termasuk terbaik di Indonesia. Itu diukur dari indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Kita 83,17 atau 71, tapi paling tidak di kota-kota besar kita paling tinggi. Itu tandanya SDM kita cukup memadai. Dan cuma memang harus dilengkapi dengan skill dan training-training yang secara spesifik bisa mengoperasikan sistem-sistem canggih yang ada di Kota Makassar. Buktinya Sombere Smart City kita dikelola oleh anak-anak muda dengan kemampuan yang sangat luar biasa, itu berkembang dengan sangat baik. Nah, artinya bahwa jangan kita ragukan SDM Kota Makassar atau anak-anak Makassar ini. Ada satu hal, boleh kalau di Indonesia banyak sekali anak-anak pintar, tapi anak-anak berani dan pintar itu jarang. Hanya ada di Makassar. Hanya banyak di Makassar. Bukan hanya banyak di Makassar. Oke, baik. Selanjutnya kita juga masih akan membahas terkait sumber daya manusianya, terkhusus untuk para pencari kerja sebenarnya Pak. Di segmen terakhir kita masih akan membahasnya bersama Wali Kota Makassar. Tetaplah bersama kami di iBreak. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, masih bersama saya Ulfa Jalawali dan juga bersama Bapak Denny Pomanto selaku Wali Kota Makassar. Tadi kita membahas terkait sumber daya manusia yang berdaya saing, tapi bagaimana pula dengan masyarakat Kota Makassar yang mungkin masih bingung bagaimana mencari kerja yang layak atau sesuai passion mereka, seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi memang persoalan tenaga kerja sebenarnya secara statistik kita sudah mengalami kemajuan cukup baik. Kalau kita coba mengukur di akhir COVID, kita mengalami pengangguran sebesar 17%, cukup besar. Dan sekarang sudah dilapori saya dari Disnaker, kita sisa 10%. Sebentar lagi kita 1 digit. Nah, persoalannya adalah paradigma tentang usia kerja ini itu perlu diperbaiki. Benar, ya. Misalnya menjadi pekerja atau menjadi pegawai itu baru dikatakan bekerja. Padahal menjadi pebisnis atau orang-orang dulu sebutnya harus jadi pegawai negeri begitu Pak. Pegawai baru negeri atau pegawai di swasta baru dianggap bahwa itu pekerja. Iya. Padahal pebisnis atau menciptakan bisnis itulah pekerjaan yang sesungguhnya yang paling baik.
Sehingga ini perlu ada pendidikan sosial bahwa tidak harus kita menjadi ASN, termasuk pegawai swasta, tapi di dunia bisnis kalau kita geluti tidak ada pengangguran di Makassar, karena di Makassar dunia bisnis sangat hidup dengan baik. Kenapa yang saya bilang begitu? Karena tidak ada sebuah kota yang pertumbuhan ekonominya 5,4% di atas rata-rata nasional dan inflation rate-nya atau pengendalian inflasi, tingkat inflasinya di bawah nasional. Begitu luas spread-nya. Spread itu antaranya. Itulah ruang-ruang bisnis yang besar. Artinya, kalau kita membuat bisnis di Makassar, mau bisnis makanan, mau bisnis kreatif, mau bisnis apa, itu pasti hidup. Karena kita lihat uang beredar cukup bagus, PDRB kita bagus, cukup bagus, income per kapita cukup bagus, berarti kemampuan membayar masyarakat Kota Makassar cukup tinggi, ability to pay-nya. Nah, sehingga tinggal kreativitas kita. Tapi kalau kita tidak dengan inisiasi itu dan selalu menunggu pegawai, Laskar Pelangi, pegawai PDM, apa semua, maka pengangguran akan stuck di situ. Jadi seharusnya kita yang menciptakan lapangan kerja, Kita Pak, yang ya? menciptakan, jangan nunggu orang. Itu namanya masyarakat yang resilient, masyarakat yang punya daya tahan. Ciptakan sendiri. Oke, baik Pak, kita berbicara terkait APBD Kota Makassar 2024 yang diproyeksikan 5,7 triliun, seperti itu ya Pak ya. Pemkot akan fokus infrastruktur, apa saja proyek-proyeknya Pak? Jadi itu tadi infrastruktur untuk utilitas, kita benahi, terus infrastruktur kota yang membuat para pemuda kita ini punya ruang-ruang penyaluran energi positif, misalnya sport center kita yang bagus, yang standar internasional, racing center kita atau sirkuit kita yang internasional, kita punya. Pemkot akan ke arah situ ya Pak ya? Ya, akan sudah mengembangkan anggarannya, sirkuit standar internasional. Ya. Dan saya akan memperkuat lagi kembali lorong-lorong wisata, kemudian kita isi dengan hal-hal yang lebih berkualitas, karena kita memasuki masa-masa demokrasi, pesta demokrasi, sehingga kita lebih fokus pada kualitas apa yang telah dibangun selama ini. Baik, lalu seperti apa untuk pengembangan atau bagaimana pemulihan kesehatan sendiri, sementara kita tahu bahwa sekitar 1-2 tahun ini Makassar masih dalam proses recovery pasca pandemi. Setelah itu seperti apa lagi untuk fokus ke kesehatan Kota Makassar? Dalam aspek kesehatan sebenarnya kita cukup lead di Indonesia. Walaupun kemarin kita tidak dapat disetara lagi karena lebih sifatnya administratif ya. Penghargaan kesehatan ya. Kita kembali dari dasar karena waktu 2 tahun saya tinggalkan tidak diurusi dengan baik, tapi Makassar adalah diakui oleh WHO menjadi salah satu kota yang sangat konsen terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama, Makassar sudah masuk UHC. UHC itu adalah Universal Health Coverage. 99% masyarakat yang tidak mampu di Kota Makassar dibayarkan BPJS-nya. Kedua, di samping BPJS, kita punya home care with telemedicine. Itu layer kedua. Layer ketiga, kita punya tetap menghidupkan jam kesda. Artinya orang yang tidak punya uang tetap kita layani seperti orang yang tidak punya uang. Dan yang keempat, kita punya lorong-lorong sehat yang merupakan salah satu konten di lorong wisata. Nah, akibat daripada begitu layer strategi kita yang begitu baik dalam pelayanan publik, dalam pelayanan kesehatan, saya sendiri bersama Wali Kota Bern tadinya, tapi saya tidak hadir, tidak bisa hadir, itu berpidato atau jadi narasumber di sidang WHO di November lalu, tapi saya tidak ke sana karena saya tidak mendapat izin. Nah, itu bentuk pengakuan WHO terhadap konsep kesehatan. Jadi untuk Makassar dan Bern diundang langsung oleh WHO. Ya, hanya 2 wali kota yang saya lihat di situ yang diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terakhir Pak, karena kita sudah memasuki tahun politik 2024, apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, khususnya di pemirsa Ayu sendiri, untuk menggunakan hak pilihnya? Teman-teman sekalian, seluruh masyarakat Kota Makassar, memilih itu adalah hak yang paling hakiki.
yang membedakan kita dari malaikat dan setan. Malaikat tidak punya pilihan untuk memilih selain masuk surga, dan syaitan tidak punya pilihan selain masuk neraka. Dan manusia diberi hak memilih oleh Allah, menjadi salah satu hak dasar yang membedakan kita dengan makhluk lain. Maka dengan itu, jadilah manusia sesungguhnya dengan cara gunakan hak pilih kita. Datang di TPS, pilih yang menurut hati kita, yang bisa membawa perubahan. Jangan kita pesimis atau apatis. Apapun pilihan kita, kita tetap mencintai Kota Makassar. Apapun partai kita, tetap kita harus semua tambah baik. Karena dengan baik untuk semua, kita semua bersaudara. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dhani atas kehadiran Anda bersama kami di sini menemani pemirsa Anyus dalam program iBreak. Dan pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, terkait percepatan Makassar menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Saya Ulfa Jalawali, terima kasih, sampai jumpa.